Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Indonesia. Kembali lagi bersama saya Bu Fitra. Di sini Bu Fitra akan menjelaskan materi seputar mata pelajaran informatika yang akan dibahas pada kelas 10 pada fase E kurikulum merdeka. Kira-kira materi apa saja yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini? Ada 4 plan materi yang akan Bu Fitra bahas. Yang pertama, ada berpikir komputasional. Yang kedua, ada pencarian atau searching. Yang ketiga, ada pengurutan atau sorting. Dan yang nomor 4, ada tumpukan atau tag dan antrian atau QU. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan menjelaskan apa pengertian dari keempat materi tersebut dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak pembahasannya. Oke, materi secara garis besar yang akan kita bahas kali ini adalah tentang berpikir komputasional. Materi pada kali ini ada 4, yaitu yang pertama ada berpikir komputasional, yang kedua ada pencarian atau searching, yang ketiga ada pengurutan atau sorting, dan yang terakhir adalah tumpukan atau stack dan juga antrian atau queue. Oke, yang pertama ada berpikir komputasional. Apa sih dari pengertian dari berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau yang disebut dengan informatika. Fondasi yang ada dalam berpikir komputasional ada 4. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua algoritma, yang ketiga dekomposisi, dan yang terakhir ada pola. Abstraksi sendiri ini yaitu fokus pada hal yang terpenting. Ingat, hal yang terpenting. Yang kedua ada algoritma sendiri merupakan cara berpikir algoritmik untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, dekomposisi itu digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Yang terakhir ada pola, yaitu mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Oke, materi yang kedua yang kita bahas adalah pencarian atau searching. Pengertian dari searching sendiri adalah sebuah metode pencarian yang digunakan untuk menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita mencari buku pelajaran saat hendak memulai pembelajaran. Yang kedua, saat kita mencari pulpen di dalam tempat alat tulis. Yang ketiga, mencari buku di dalam perpustakaan. Betul sekali. Yang ketiga adalah tentang pengurutan atau sorting. Pengurutan sendiri merupakan proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut dapat menaik ataupun menurun. Ini contohnya sorting algoritma, bisa dilihat di slide bagian kanan. Selanjutnya, contoh penerapan sorting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada mengurutkan novel dari volume 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan contoh yang kedua adalah mengurutkan absen siswa dari huruf A sampai Z. Yang terakhir atau yang keempat ada tumpukan atau stack dan juga antrian atau queue. Tumpukan sendiri merupakan sebuah struktur data yang terbentuk dari barisan hingga yang terurut dari satuan data. Tumpukan bisa dilihat di sebelah sini, stack. Jadi naik ke atas ya, dari atas ke bawah, bawah ke atas secara vertikal. Sedangkan antrian itu suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung. Jadi lihat yang sebelah kanan queue dan sebelah kirinya ada stack. Contoh penerapan dalam sehari-hari yang stack atau tumpukan itu contohnya adalah menumpuk buku dari yang besar ke yang kecil. Kalau misalnya kita kecil dulu nanti rawan jatuh. Contoh yang antrian atau queue adalah antrian ketika membayar kasir. Seperti yang saya ingat ketika kita penumpukan, sistem yang dibuat adalah sistem LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir masuk itu yang pertama kali keluar. Dan yang antrian itu menggunakan sistem FIFO, first in first out. Yang pertama masuk, ya yang terakhir masuk, yang duluan keluar. Sesuai kapan dia masuk. Oke, itu yang bisa dibahas. Terima kasih. Nah, itu tadi video pembelajaran untuk mata pelajaran informatika fase E. Kira-kira kesimpulan yang dapat kalian ambil apa ya? Apakah ada contoh lain selain yang disebutkan? Coba tulis di kolom komentar ya. Semoga video yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.